Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Lihat, inilah penipuan terbesar, yaitu penundaan. Tuhan pernah berkata kepada saya, niat baik bukanlah artinya ketaatan. Saya Joyce Meyer, saya melihat kuasa Allah mengubah hidupku dan Dia juga akan melakukannya untuk saudara. Saya bukan orang yang istimewa, saya tidak tahu banyak tentang keunggulan karena saya tumbuh melihat banyak hal yang biasa-biasa saja. Dan salah satu hal yang ingin diajarkan Tuhan kepada saya adalah keunggulan dan tentu saja ketaatan, tapi bagaimana menjadi orang yang istimewa karena Dia ingin saya memiliki pelayanan yang istimewa, bukan yang biasa-biasa saja, tetapi sesuatu yang bisa saya banggakan dan yang bisa dihormati dunia. Dan menariknya Tuhan mengajarkan banyak pelajaran kepada saya di pasar swalayan. Seperti yang saya katakan, saudara mungkin sudah dengar cerita ini, jadi saya akan jelaskan cepat. Salah satu hal yang mulai diajarkan Tuhan kepada saya adalah mengembalikan kereta belanja saya ke tempat yang ditandai untuk kereta belanja. Nah, saya benci mengatakan ini, sedikit memalukan, tetapi saya butuh 2 tahun penuh sebelum saya sepenuhnya taat melakukan hal itu. Karena pertama kali saya merasa Tuhan ingin saya tidak meninggalkan kereta belanja pada mobil di sebelahku, dan menakjubkan kita bekerja lebih keras saat mencoba menyandarkan kereta belanja di tengah tempat parkir daripada mengembalikannya saja dan menaruhnya ke tempat seharusnya. Dan Tuhan berkata kepadaku, jika kau memiliki toko ini, apa yang kau inginkan orang lakukan? Ada ayat Alkitab yang berkata, lakukan kepada orang lain seperti yang kau ingin mereka lakukan padamu. Tidak dikatakan perlakukan semua orang seperti cara mereka, tapi perlakukan mereka sebagaimana saudara ingin diperlakukan. Dan saya punya segala macam alasan ya, orang lain tidak mengembalikan kereta mereka, mengapa saya harus? Saya sedang buru-buru, ini hujan, turun salju, apapun. Akhirnya saya sampai di titik di mana saya mengembalikannya tiap saat, dan saya sudah mendengar cerita lucu tentang kereta belanja. Seorang wanita mengatakan kepadaku dia meninggalkan mobilnya dan kembali dengan kereta belanjanya, dan ada wanita lain yang juga meninggalkan mobilnya dan kembali. Mereka saling melihat dan yang satu berkata, Joyce Meyer bukan? Dan dijawabnya, betul sekali. Berapa banyak yang mulai mengembalikan kereta belanjamu? Lihat pelayanan apa yang kumiliki. Pasar swalayan seharusnya membayar saya royalti. Kemudian hal lain yang kulakukan adalah, jika pergi ke pasar swalayan lapar, sangatlah berbahaya karena saat di lorong terakhir saudara sadar punya lebih banyak daripada yang bisa dibayar. Terutama jika saudara dalam anggaran seperti saya, kami punya $70 setiap 2 minggu dan kami tidak bisa mengeluarkan $71, harus 70 karena kami hidup dengan anggaran yang sangat ketat dan saya punya semua kupon, dan pergi ke pasar swalayan adalah peristiwa yang cukup besar. Dan saat sampai di lorong terakhir, saya sadar saya harus mulai keluarkan barang dari kereta yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi saya tidak kembalikan ke tempat pengambilan, hanya sayalah yang meninggalkan selada di lorong alat pembersih. Dan saya ingat ketika Tuhan mulai memberitahu kembalikan ke tempatnya. Nah, inilah di sini saya mulai belajar ketaatan dalam hal-hal kecil dalam hidup. Dan saudara tahu, apa yang saya anjurkan adalah jalani hidup dengan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan bukan hanya untuk gereja di minggu pagi, tapi jalani hidup dengannya, dan apapun yang Dia minta kepadamu, bagaimanapun keadaanmu. Ya, saya tidak dengar Tuhan bicara kepadaku sepertimu. Ya, saudara dengar. Ketika aku katakan kata Tuhan padaku, saya bukannya mendengar suara, Joyce, kembalikan seladamu ke tempat kau ambil. Saudara punya hal yang sama, saudara tahu. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa ini suara yang pelan, ini bisikan Tuhan, dan saudara bisa mengabaikannya, tapi jauh di dalam hati saudara tahu. Dan kita tahu ketika kita berjalan menjauh dan tidak melakukan apa yang Tuhan minta, kita tahu.
Dan saya kira saudara sudah dengar cerita ayam murahku, bukan? Tidak, berapa banyak yang belum mendengar? Saudara layak mendengarnya. Saya adalah pengguna kupon yang gigih. Dan supermarket menjual ayam murah. Saya lupa sekarang, tapi harganya cukup murah. Katakanlah 3 ekor seharga $1 atau apa saja. Dan Tuhan menarik perhatian saya pada cetakan kecil di kupon, tertulis 3 per keluarga ya. Saya tidak ingin 3, saya ingin banyak. Jadi, saya membawa anak-anakku. Dan kami semua mengambil 3. Kemudian saya berdiri di antrian dan berpura-pura tak kenal mereka. Oh ya, dan saya mengajar kelompok pendalaman Alkitab di rumah. Mengerti? Suatu hari saya berdiri di sana dengan rasa takut berpikir, rasanya saya tidak memberi anak perempuan saya cukup uang. Dan Tuhan berkata, tidakkah kau tahu jika kau harus sembunyi untuk melakukan sesuatu? Ini saya punya panggilan Tuhan dalam hidup untuk pergi ke seluruh dunia dan mengajar Injil. Tapi saya harus ke sekolah Alkitab terlebih dahulu dan saya masuk ke sekolah Roh Kudus. Dan dia mengajarkan saya integritas, bicara jujur. Melakukan segalanya dengan sempurna, jadilah orang yang menepati janji. Jika saudara bilang akan melakukan sesuatu, lakukan. Ini adalah hal-hal yang penting, bahkan hal-hal kecil seperti jika saudara katakan pada seseorang, aku akan menelepon dan makan siang bersama. Jangan katakan jika tak bersungguh-sungguh. Kadang ini hanya cara kita untuk menyingkirkan seseorang. Jika saudara mengatakannya, lakukan. Berapa banyak orang yang membuatmu kesal sekarang karena mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan? Ya, apakah mereka menabur ataukah saudara menuai? Beberapa dari saudara memahami, bukan? Saudara tahu maksudnya apakah mereka menabur benih buruk atau saudara menuai dari benih buruk yang saudara tabur dalam hidup orang lain? Ya, kita lanjut. Kemudian saya ingat suatu kali saya kira itu di toko JCPenney dan saya sedang melihat rak pakaian dan saya melihat beberapa gantungan di lantai dan saya merasa Tuhan ingin saya memungut, bukan gantungannya tapi pakaian yang jatuh dari gantungan ke lantai. Saya merasa Tuhan berkata kepada saya untuk memungut dan menggantungnya. Mengapa saya harus bersihkan kekacauan orang lain? Lalu saya mendengar, apakah kau ingin seseorang membersihkan kekacauanmu suatu hari? Dan sekarang ada banyak orang yang membantuku. Dan saya tidak bisa melakukan pelayanan ini tanpa mereka. Saya akan berkata jujur kepadamu. Dan saya percaya dengan sepenuh hati, jika saya tidak taat pada hal kecil yang Tuhan katakan, saya tak akan berdiri di sini hari ini. Saya pernah berkhotbah tentang ayam-ayam itu suatu kali dan saya ada di gereja di Tennessee dan pendeta serta beberapa pemimpin duduk di atas podium dan ketika saya menceritakan tentang ayam-ayam itu, pendeta melompat dan menunjuk ke istri dan dia berkata, kamu telah menjadikanku pencuri. Karena ketika saya melewati antrian pembayaran hari itu dengan anak-anak dan semua ayam, Tuhan berkata, selamat kau baru saja mencuri beberapa ayam. Dan pendeta menunjuk ke istrinya berkata, kau telah menjadikanku pencuri. Dan dia melihat ke seluruh jemaat berkata, tapi itu adalah tisu toilet dan itu untuk gereja. Ayo saudara tahu bagaimana kita, saudara tahu seperti 1 Korintus 5 ayat 6, tidakkah saudara tahu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Rubah kecil merusak pohon anggur, Kidung Agung 2 ayat 15. Matius 25 ayat 21, tuannya berkata kepadanya, baik sekali hai hamba yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam sukacita Tuanmu. Saya suka itu, masuklah dalam sukacita Tuanmu. Ketika kita melakukan yang Tuhan minta, kita punya sukacita.
dan kita punya damai. Mengapa? Karena kita telah bertindak benar. Dan Alkitab berkata di Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, melainkan kebenaran, damai, dan sukacita dalam Roh Kudus. Dan saya percaya urutannya sudah sesuai. Saudara lakukan yang benar. Saudara tahu identitasmu dalam Kristus. Tahu bahwa Dia telah membuatmu benar di hadapan Allah, membuatmu ingin berbuat benar. Lalu saudara punya damai, dan ketika punya damai saudara punya sukacita. Dan inilah kerajaan, bukan mendapatkan semua yang kita ingin. Ini tentang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dan memiliki damai dan sukacita dalam hidupmu. Prinsip sebaliknya juga berlaku jika saudara tidak setia dalam hal-hal kecil. Saudara tak akan berkuasa dalam banyak hal. Pada kenyataannya saudara akan kehilangan sedikit milikmu. Matius 25 berkata, hamba yang menerima 1 talenta datang kembali dan berkata, Tuhan, aku tahu engkau orang yang kejam, menuai di tempat yang tak engkau tabur dan memungut dari tempat yang tak engkau tanam. Jadi saya takut dan pergi dan menyembunyikan talentanya di tanah. Ini ambil kembali yang jadi milikmu. Maka jawab tuannya, hai hamba yang jahat dan malas. Lihat, dia tidak lakukan apapun. Dengan yang Tuhan berikan, Tuhan telah memberimu bakat. Apa yang saudara lakukan dengannya? Tuhan telah memberi saudara kemampuan, apa yang saudara lakukan dengannya? Ya, saya tidak punya bakat. Ya, saudara punya. Setiap orang punya, dan tahukah saudara sebagian besar gereja hanya dipanggil ke dalam pelayanan melayani. Dan ini bukan hal kecil, saya tidak tahu akan bagaimana tanpa orang-orang yang membantuku. Saya tidak bisa ada di pelayanan ini jika tidak punya ratusan orang yang membantuku. Setiap saudara yang bahkan mengirim $10 sebulan itu membantu. Beberapa orang dipanggil sebagai pemberi dalam tubuh Kristus. Beberapa orang punya bakat mengatur. Kita punya segala macam bakat, saya bicara. Jadi, puji Tuhan saya bisa menjalankan bakat saya dimanapun, saya hanya bicara. Saya punya bakat komunikasi, saya bisa menyampaikan maksud saya. Dia berkata, hai hamba yang jahat dan malas, jadi kau tahu bahwa aku menuai di tempat yang tidak aku tabur dan memungut di tempat yang tidak aku sebar. Ya maka kau seharusnya menaruh uangku di bank agar aku bisa mendapatkan sedikit bunga. Ayat 28 berkata, sebab itu ambillah talenta itu darinya dan berikan kepada yang memiliki 10 talenta. Jadi, orang yang tidak melakukan apapun dengan miliknya, kehilangan yang dia miliki, dan ini diberikan kepada yang mau mengambilnya dan melakukan yang terbaik dengannya. Saya akan jujur kepadamu, jika saudara ingin melakukan sesuatu dengan bakat yang Tuhan berikan kepadamu, maka dibutuhkan kerja. Kerja. Iya, saya sudah cukup kerja keras, tapi apakah saudara melakukan hal yang menghasilkan buah baik dalam hidupmu? Ataukah saudara hanya buang waktu? Ya, saya sudah terlalu sibuk. Tulis semua yang saudara lakukan di selembar kertas. Ayo, saya tantang saudara. Tulis semua yang saudara lakukan di selembar kertas. Dan pertama coret semua yang tak hasilkan buah. Kemudian kembali ke daftar itu. Dan coret yang saudara lakukan dengan motivasi yang salah. Saudara melakukannya karena Tante Susi akan marah jika tidak. Atau saudara melakukannya karena saudara berusaha menyenangkan orang. Kuberitahu saudara, begitu banyak orang yang terlalu sibuk. Saya sibuk mulai menjadi alasan yang paling melelahkan. Apakah saudara dengar? Ini hanya alasan yang sungguh melelahkan. Orang berkata, pasti saudara sibuk, dan kataku tidak, saya berbuah. Saya tak sibuk, saya hasilkan buah. Amin. Sekarang saya ingin saudara dengar, Tuhan tak akan pernah memberi saudara tugas terlalu banyak hingga harus membuatmu stres melakukannya. Dan berapa banyak orang bahkan di ruangan ini, saudara orang-orang yang cantik luar biasa, berapa banyak dari saudara terlalu stres dalam hidupmu karena melakukan terlalu banyak. Kukatakan lagi, Tuhan tak akan memberimu lebih banyak untuk dilakukan dari yang bisa dilakukan dengan damai.
Jika saudara tidak bisa melakukannya dengan damai, maka Tuhan tak akan memberikannya kepada saudara. Saya tidak lagi stres karena lakukan terlalu banyak, tapi saya beritahu bahwa saya sakit lebih dari sekali. Melakukan terlalu banyak. Dan ini semua hal baik. Hanya karena ini baik, bukan berarti ini dari Tuhan. Saya mendengar seseorang yang menerimanya. Amin. Maksudku saya membunuh diriku saat bekerja untuk Tuhan. Ingat Epafroditus di Alkitab, dia hampir mati bekerja terlalu keras dalam pelayanan. Dan Tuhan menyembuhkannya, tapi Tuhan mengirimnya pulang dan menyuruhnya beristirahat. Pada Desember 2017 saya alami kehancuran. Maksud saya semuanya. Sarafku, tubuhku, semuanya ambruk. Saya menderita yang disebut penyakit mulut terbakar dan mulutku terasa seperti terbakar. Tempat di mana bakatku ada. Dan mulutku sangat kering. Dan saya merasakan rasa tak enak di mulutku. Kopiku yang kusukai di pagi hari rasanya seperti tanah. Dan lebih buruknya kebanyakan dokter bahkan belum pernah mendengar tentangnya. Sekarang lebih umum, tapi ini hanya sebagian besar disebabkan oleh stres dan kerja berlebihan, dan saya bekerja dan bekerja dan bekerja dan bekerja. Dan di atas semua itu saya berusaha berjalan 5 mil setiap hari, dan maksudku saya bertekad setiap hari. Saya akan pulang dari konferensi seperti ini dan pergi berjalan 5 mil, itu bodoh. Saya perlu beristirahat setelah konferensi seperti ini. Jadi, ini semua hal baik. Saya bantu sesama, saya olahraga. Dan akhirnya saya masuk rumah sakit, saya kenal dokter di Houston dan dia memeriksaku di rumah sakit di sana dan mereka memberiku kamar pribadi yang bagus dan mereka melakukan segala macam tes padaku yang bisa mereka lakukan. Dan kata mereka, kau menderita kelelahan adrenal yang parah. Dan ini resepmu. Mereka memang memberiku obat, tapi mereka bilang, kami ingin kau pulang dan beristirahat selama 18 bulan. Dan ini yang saya katakan, apa yang kau lakukan? Apa yang saudara lakukan? Ketika beristirahat selama 18 bulan, saya bahkan tak bisa mencernanya di kepala saya. Apa yang kau lakukan? Tapi akhirnya saya mulai menyukainya. Saya tak sabar pulang malam ini dan hanya beristirahat. Pulang dan makan di salah satu restoran favoritku dan istirahat. Dan tak apa yang kulakukan besok? Istirahat. Dan saya mungkin akan istirahat di hari Senin. Entahlah. Saya sebut itu hari piyama, saya hanya memakai piyamaku sepanjang hari. Jika saudara katakan tidak pada apa yang bisa dikatakan tidak, saudara akan terkejut betapa bedanya ini dalam hidupmu. Dan jangan biarkan orang menekanmu untuk melakukan hal-hal yang saudara tahu Tuhan tidak ingin saudara lakukan. Jika seseorang mengasihimu, mereka perlu belajar mendengar kata tidak dan tetap bahagia denganmu. Ayo. Dan jika saudara ibu muda dan saudara punya 3 atau 4 anak, mereka tidak perlu melakukan 4 kegiatan setiap harinya. Di mana saudara hanya terus di jalan sepanjang waktu mengantar mereka ke sana dan mengambil mereka kembali. Ya, baik untuk anak-anak ikut kegiatan, tapi anak-anak saudara tidak harus melakukan setiap hal yang mereka inginkan. Dan mereka tidak harus melakukan setiap hal yang orang lain lakukan. Terima kasih. Baiklah, contoh-contoh hal kecil yang menunjukkan hati kita. Telepon teman yang sakit. Tuhan menaruhnya di hati saudara, telepon mereka, ya, taati dia. Luangkan waktu dan telepon mereka.
Kirim kartu ucapan terima kasih, minta maaf karena kasar. Minta maaf karena terlambat, jangan buat alasan. Lalu lintas macet, tidak, katakan yang sebenarnya, saya tak berangkat tepat waktu. Ayo, hanya kebenaran yang akan membebaskan saudara. Tidak ada yang membebaskan saudara kecuali kebenaran, dan itu bukan kebenaran tentang orang lain, ini jujur pada diri sendiri. Jika saudara punya masalah selalu terlambat kemanapun saudara pergi, beberapa orang selalu terlambat. Anak saya selalu tiba 15 menit lebih awal. Jika saudara mengundang David ke rumah saudara jam 5, dia akan ada di sana pukul 5 kurang 15. Kemudian saya punya anak lain tanpa menyebutnya, yang bisa saudara duga selalu akan terlambat. Sekarang, itu bukan lalu lintas buruk. Itu adalah saya hanya tidak berangkat tepat waktu. Dan saudara tidak bisa memotong semuanya sampai detik terakhir dan tepat waktu. Saudara harus memberi ruang untuk beberapa hal yang tidak saudara duga. Dan berapa banyak dari saudara yang tahu ketika terlambat itu membuat saudara stres. Dan saya tidak suka membuang waktu, saya lebih suka tiba tepat pada detik saya seharusnya ada di sana. Tapi ketika saya merencanakan seperti itu, kadang-kadang saya akhirnya terlambat. Penuhi kebutuhan yang saudara sadari dan saudara benar-benar punya sedikit perasaan di hati bahwa Tuhan ingin saudara memenuhinya. Dengar. Tuhan berkata kepada saya, mengapa kau tidak berhenti meminta saya melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa kau lakukan dengan mudah? Baiklah, saya akan memberi saudara contoh. Mary Jane di kantor tidak bisa membayar sewa bulan ini. Oh Tuhan, tolong bayar sewa Mary Jane. Apakah kita pikir uang akan jatuh dari langit ke kotak suratnya untuk membayar sewanya? Segala sesuatu yang Tuhan lakukan, dilakukan lewat kita. Ya, saya tidak punya uang untuk membayar sewanya ya. Berapa banyak yang saudara punya? Mungkin saudara bisa melakukan sedikit dan mungkin saudara bisa sedikit agresif dan bisa jadi salah satu Kristen yang bersemangat yang kita bicarakan pagi ini, yang energik dan agresif dan saudara bisa berpikir bagaimana kita bisa membayar sewanya bulan ini dan saudara bisa keliling, saudara bisa berbicara dengan 4 atau 5 teman saudara yang dapat membantu. Ayo, mari kita bersama-sama membayar sewanya. Itu cara orang Kristen seharusnya bertindak satu sama lain. Dan Tuhan baru berkata kepadaku, berhenti bermintaku melakukan hal untuk orang yang bisa kau lakukan dengan mudah namun tidak ingin kau lakukan. Ayo, pikirkan itu sebentar. Saya punya 5 menit dan 43 detik. Taati Tuhan. Taati yang saudara baca di firman, tapi taati hal-hal yang dia taruh di hatimu. Hal-hal kecil yang mengganggu itu. Saudara tahu salah satu cara saya tahu bahwa Tuhan ingin saya lakukan sesuatu adalah ketika ini terus menghantuiku. Saudara pikirkan, kemudian 2 hari lagi pikirkan kembali, kemudian besok saudara pikirkan lagi, dan seperti baiklah saya hanya akan melakukannya. Amin. Dan ini berarti bisa menelepon seseorang, bisa menulis surat ke seseorang, saudara tahu apa saja. Hidup jauh lebih baik ketika saudara taati Tuhan. Saudara merasa jauh lebih baik. Berapa banyak dari saudara yang bisa pikirkan sesuatu sekarang yang Tuhan terus tagih ke saudara dan belum dilakukan, ya? Saya tak ingin, tidak, saya ingin lihat tangan saudara. Saya tidak, baiklah, terima kasih.
Baiklah. Nah, itu ketidaktaatan. Ya akan kulakukan, ya. Kapan saudara akan lakukan? Lihat, itu penipuan terbesar, penundaan. Kita sudah bicara tentang penipuan di sini akhir pekan ini, dan Tuhan berkata kepadaku, niat baik bukanlah ketaatan. Dan kita menipu diri kita sendiri. Ya, hati saya benar. Saya punya pegawai, suatu kali dia selalu terlambat kerja. Sebaiknya hati-hati, saya bisa cabut bulu mataku. Sekarang saudara tahu saya memakainya. Dia selalu terlambat kerja dan dia selalu berkata, ya hati saya benar. Suatu pagi saya memanggilnya dan katanya, ya hati saya benar. Saya bilang, ya izinkan saya beritahu. Tidak peduli seberapa benar hatimu, jika terlambat lagi kamu dipecat. Saudara tahu dia tidak pernah terlambat lagi. Jadi, saudara mungkin punya hati yang paling lembut di seluruh dunia, tapi niat baik bukanlah ketaatan. Ya, saya akan melakukannya. Apa salahnya sekarang? Ketaatan, segera. Ketaatan, ekstrim. Yesus taat dengan segera dan ekstrim kepada Tuhan, bahkan sampai mati. Dan diberikan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga dalam nama Yesus setiap lutut harus bertelut di surga, di bumi, dan di bawah bumi.